Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi bini'matihi tatimmu salihan. Segala puji bagi Allah. Iya, kedinginan. Enggak usah dimatikan. Kasihkan sama yang lainnya. Enggak akan bisa diturunin. Iya, biar. Enggak bisa diturunin. Bisa lah. Ini tahun berapa sekarang? Belum bisa. Iya, fan-nya dikurangin. Jadi biar dinginnya dapat tapi anginnya. Manusia itu diciptakan suka berkeluh kesah. Nggak ada AC-nya panas. Kasih AC dingin. Astagfirullah. Itu yang membuat kita rindu untuk masuk surga Allah Azza wa Jalla. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat, salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, yang pertama Ana minta maaf karena Ana gak pakai masker. Gak apa-apa, aman ya. Bismillah. Yang kedua, telat, ustadznya telat. Jadi kita tadi di mobil, jam berapa kajian? 1:30 tadi. 1:30. Insya Allah sampai Blok M. Ana mau istirahat dulu anak. Ternyata Ana masuk ke kamar ngelihat jadwalnya ba'da zuhur. Dan Ana rasa kita masih ba'da zuhur ini kan. Ahibati fillah. Kenapa antum datang ke tempat ini? Sebagian kita hadir karena takut masa depan. Manusia itu orangnya suka ingin tahu. Dia penasaran dengan apa yang belum terjadi. Apalagi kalau dia dengar-dengar sesuatu. Bagaimana kira-kira nanti kalau itu terjadi? Yang terkadang itu hanya perasaan. Oleh karena itu kenapa sampai hari ini yang namanya ramalan bintang itu masih laku. Sampai hari ini. Antum lihat situs-situs berita itu masih ada. Padahal katanya kita ini hidup di abad 21. Kita ini masih di abad 15. Hijriah. Supaya antum tahu bahwa dari hijrahnya Nabi SAW sampai hari ini itu 1443 tahun. Dan sampai hari ini majalah-majalah yang ditulis juga masih ada ramalan bintang. Ada seorang yang bertugas menulis rubrik zodiak. Dia sudah taubat. Dia cerita, Ana itu juga heran Ustaz. Orang-orang itu kok percaya. Padahal Ana bikin ngawur Ustaz. Dia kan memang gak ada yang tahu yang gaib itu kecuali Allah Azza wa Jalla. Sehingga dia bikin ngawur. Katakan mamanya bulan Januari itu bintang apa coba? Apa? Kalau Desember apa? Sagittarius. Iya. Kalau Januari apa?
Jadi, aduh, apa? Tipikor, capikor, kapikor. Apa kapikor itu? Hah? Scorpio. Oh, Scorpio. Kala jengking. Itu bahasa Indonesia. Nah, nanti dia bikin. Dia cerita anak bikin yang bintangnya ini, bulan ini, rezekinya agak seret ya. Kemudian hubungan asmara berantakan. Itu dia. Oh, kayaknya benar ya kata dia. Jadi semua itu mencocokkan. Kenapa? Karena dia akan ada kekhawatiran dengan masa yang akan datang. Masya Allah, ada Ustaz Harith Abu Naufal. Ustaz, seharusnya antum kursinya di sini, Ustaz. Astagfirullahaladzim, Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Kemudian, ana pernah menonton TV ya, Ma. Yang hari ini ana masih ingat. Ana waktu itu buka televisi di hotel di kota Madrid, Spanyol. Ternyata di situ juga ada ramalan. Ada ramalan yang pakai apa? Pakai bola. Ngomong percaya juga orang-orang di sini. Nanti ada yang ramalan pakai kartu. Kenapa itu terjadi? Dan di Indonesia pun sampai hari ini masih ada paranormal. Dan ada yang mendatangi. Namanya berubah-ubah mereka. Dulu namanya kahin. Yang menceritakan tentang masa depan ya. Kalau mungkin ada bahasanya sekarang orang pinter. Ada orang pinter, orang bodoh. Jadi orang bodoh datengin orang pinter. Padahal orang pinternya ini pinter bodoh-bodohin orang. Nah, dia itu sampai ada yang cerita, ada satu yang tobat ya. Dia tobat. Ini ceritanya orang-orang yang tobat, dia datang di Yaman nih. Ada 3 serial cerita dia bertobat, di televisi disiarkan. Dia ngomong, kadangkala datang kepada ana itu jenderal-jenderal. Dia datang, kira-kira anak ini bisa naik bintang 2 apa enggak? Gitu. Bisa. Padahal dia juga nggak tahu gitu loh. Cuma supaya orang ini seneng dan ngasih fulus. Nanti kalau dia naik bintang 2 datang dia. Alhamdulillah bener bapak saya bintang 2. Padahal dia juga nggak tahu. Dia sampai ngomong, kalau saya tahu, saya nggak mungkin susah hidupnya kata dia. Dia itu mesti orang-orang kayak gitu susah hidupnya jemaah. Ahibati fillah, ada yang masih percaya dengan angka sial. 13. Lift kita tadi ada 13 enggak? Enggak ada. Iya kan enggak ada 13 kan? Iya, betul. Enggak ada 13. Baik jemaah. Ada yang angka sialnya angka berapa? 4. Ini ada. Jadi langsung lantai 5 tuh. Masya Allah. Keren banget gedung ini jemaah. 3 ada. 3A. Emang sakit yang bikin lift? Nah. Enggak. Subhanallah jemaah. Di SD kita diajarkan 1, 2, 3, 4, 5 gitu loh. Tapi kenapa kita di kota Jakarta 4 gak ada? Emangnya di SD diajarkan gitu? 1, 2, 3, 3A. Terus 5 gitu loh. Berarti kan ada orang-orang pinter. Astaghfirullahaladzim. Ahibati fillah. Iya. Kita kadangkala khawatir dengan hari esok. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ada yang takut penyakit.
Makanya pakai masker. Hand sanitizer. Sampai dulu ada kawan di Jakarta cerita tetangganya. Itu karena ketakutan dia dengan COVID ini jemaah. Dia gak pernah keluar rumah. Pas awal-awal COVID itu jemaah. Padahal yang kena baru 10 orang. Bingung sekali dia. Semua belanja online. Ketika datang itu belanjaan disemprot dulu. Ingat di awal tuh disemprotin semuanya. Terus dibiarkan ditunggu kemudian dibuka. Subhanallah, satu rumah kena COVID semua. Ini dari mana ceritanya itu jam? Ya, kalau Allah berkehendak, Allah tinggal mengatakan kun. Ada yang takut di PHK. Awal-awal itu juga mulai pengurangan karyawan. Siapa yang kena PHK di sini? Masya Allah, makanya soft pertama untuk hari ini. Kasih hadiahnya. Fadlan kasih hadiah teman tuh, Masya Allah. Sebelum di PHK di soft pertama apa soft terakhir? Ya, hibatifillah ada orang yang alhamdulillah Ustaz. Anak kalau nggak di PHK di belakang Ustaz. Jadi ini hikmah di PHK Ustaz. Anak bisa duduk di soft pertama. Kadangkala gantiin muadzin Ustaz. Nikmat dari Allah SWT. Tapi ada kekhawatiran. Ada yang takut tidak menikah. Berapa banyak akhwat yang dengan setiap tenggelamnya matahari, dia tahu umur dia bertambah. Dan sampai hari ini belum ada yang melamar dia. Ada yang melamar poligami Ustaz. Iya, ada akhwat yang cerita. Ada kekhawatiran apakah anak ada jodohnya apa tidak. Ada yang sudah menikah takut diceraikan. Ada yang takut dipoligami. Bahkan dia was-was hidupnya. Lihat suaminya masuk kamar mandi, handphonenya langsung dibuka. Mungkin ada WA yang mencurigakan. Ada satu kawan dia nikah 2. Nama istri keduanya ditulis dealer Yamaha. Nggak setuju. Jadi kalau istrinya ada yang telepon, bang, dealer Yamaha telepon. Dealer. Ini sudah nikah takut ketahuan. Jadi ada yang takut dipoligami, ada yang takut ketahuan poligami jemaah. Takut hidup subhanallah jemaah. Itu kekhawatiran manusia. Ada yang takut tidak punya anak karena sudah 10 tahun anak ustaz. Kok belum punya anak sampai hari ini. Ada yang takut tidak diterima kuliah. Ada yang takut tidak naik. Ada ketakutan. Ahibati fillah. Ketahuilah bahwa yang mengetahui yang gaib itu cuma Allah Azza wa Jalla. Tugas kita bukan mencari tahu tentang apa yang akan terjadi. Tapi tugas kita adalah mempersiapkan diri untuk kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Tugas kita itu mempersiapkan diri. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Luqman ayat 34. Apa kata Allah? Innallaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah itu ilmu tentang kiamat. Tahun 2012 itu sempat heboh. Karena menurut perhitungan suku Maya akan terjadi kiamat. Kemudian ada paranormal di Indonesia juga mengatakan, iya ini itu macam-macam. Lewat 2012 nggak kiamat. Tapi orang
orang masih percaya sama paranormal. Masih aja percaya. Allah sebutkan, innallaha indahu ilmus sa'ah. Kalau ada orang meramal, oh kiamat nanti akan terjadi tahun sekian, udah, engkau beramal aja. Ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan kiamat itu akan terjadi? Nabi balik bertanya sama orang ini. Wa madza a'datta lis-sa'ah? Apa yang engkau persiapkan untuk hari kiamat itu apa? Itu yang seharusnya menjadi beban kita. Jadi bukan memikirkan kapan terjadi. Tapi apa yang kita persiapkan tatkala itu terjadi. Wa yunazzilul ghaith. Allah itu yang menurunkan hujan. Ada orang yang takut hujan turun. Karena dia sedang punya acara walimah. Biasanya di kampung ya. Bukan di kampung aja. Di kota-kota besar. Kadangkala mereka panggil pawang hujan. Dipanggil pawang hujan. Dibayar. Bapak gimana akadnya? Kata dia, akadnya kalau hujan tidak turun, bayar. Hujan turun, gak usah bayar. Jamaah, yang nyewa orang ini waras apa gak waras? Itu ada kawan yang menanyakan kepada pawang hujan. Waktu itu dulu dia bikin acara katanya di Surabaya. Dia lihat ada pawang hujan itu di depan sana. Dia tanya, Pak, Bapak ini memang bisa nyarang hujan? Kata dia, ya nggak bisa lah Pak. Tapi kan akadnya saya sama dia jelas. Kalau nggak turun hujan dibayar. Kalau turun hujan ya nggak usah dibayar. Gitu. Akadnya jelas dia. Orang ini percaya ada manusia bisa nyarang hujan, di mana ceritanya? Kalau ada yang bisa nyarang hujan, nggak banjir Jakarta. Sudah dikirim semua orang ke Bogor, jangan hujan, jangan hujan. Berarti bilang nggak ada. Allah yang menurunkan hujan. Kapan Allah hendak menurunkan? Allah turunkan. Tapi kenapa masih ada yang percaya dengan pawang hujan? Itulah manusia. Tatkala jauh dari sentuhan agama. Tatkala dia lupa dengan ayat-ayat Allah. Dia lebih percaya dengan manusia daripada pencipta manusia. Allah yang mengatakan wa yunazzilul ghaith. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah yang tahu dengan apa yang di rahim. Loh Ustaz, sekarang dokter tahu loh Ustaz. Tahu apa? Tahu anak itu laki apa perempuan. Iya, karena kan kelihatan. Kalau bidan tahu nggak? Nggak tahu karena nggak pakai alat. Dia lihat laki perempuan. Tapi dokter tahu nggak? Anak ini mau jadi apa? Ya nggak tahu. Anak ini kalau lahir rizkinya berapa? Ya nggak tahu lah. Kan nggak tahu. Allah katakan hanya Allah yang tahu dengan yang di rahim itu. Apakah dia lahir normal? Apakah dia akan dapat berjalan? Apakah dia akan dapat berbicara? Apakah dia nanti akan hidup sampai umur sekian? Itu hanya Allah yang tahu. Sejak di rahim Allah udah tahu kita akan berada di tempat ini pada hari ini. Itu Allah udah tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Nggak ada jiwa yang tahu dengan apa yang besok akan terjadi. Masih ingat kejadian pesawat Lion dari Cengkareng. Berangkat kemana itu Jam? Ke Pontianak? Bukan. Kemana? Makassar. Pangkal Pinang.
Nanti habis kajian kita debat. Gak apa-apa. Kita kalau mau cari mana yang benar. Tapi kalau nggak salah Pangkal Pinang. Pangkal Pinang. Bayangin nih. Semua orang yang berangkat naik pesawat ini punya agenda acara. Malamnya sudah membuat acara, nanti dia sudah booking hotel ini. Dia akan bermalam di hotel ini. Dia akan makan siang di restoran ini. Akan berjumpa dengan ini, dengan itu. Ada yang ngomong sama keluarganya, besok anak akan pulang, tolong dijemput jam sekian, jam sekian. Anak ibu kangen sama sayur kangkungnya ibu. Ibunya ngomong, siap nak. Ternyata ratusan orang itu tidak pernah mendarat di Pangkal Pinang. Keluarganya nungguin. Di sana aja. Allah tegaskan, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidak ada jiwa yang tahu di bumi mana dia mati. Kita nggak tahu jemaah. Ada orang-orang yang mungkin berpikir dia, anak kepingin mati insya Allah Ustaz di Medina Ustaz. Kepingin anak. Ya kalau bicara keinginan boleh. Tapi nggak ada yang tahu di bumi mana engkau mati. Innallaha alimun khabir. Allah itu maha mengetahui dan maha teliti ilmunya Allah Azza wa Jalla. Kita lemah. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan sangat lemah sekali. Sekuat apapun manusia, dia nggak tahu dengan apa yang akan terjadi esok hari. Itu satu kepastian. Manusia hanya berencana. Tapi Allah Jalla Jalaluh yang menentukan. Kenapa Allah ciptakan kita lemah? Kita semua mengetahui tujuan manusia diciptakan adalah mengabdi kepada Sang Pencipta. Kelemahan yang ada pada diri kita, sejatinya ada dampak positif dalam kehidupan kita. Mengantarkan kita untuk tidak congkak, untuk tidak angkuh. Sekarang aja manusia lemah, banyak yang sombong, banyak yang angkuh. Lemah manusia. Gimana kalau Allah berikan kekuatan kepada dia? Dengan kelemahan itu dan penuh keterbatasan, menyebabkan dia kembali kepada Allah. Besok gimana? Aduh, tergantung yang di atas lah. Istri ngomong, bang, untuk bulan depan kita belum bayar kontrakan. Gimana bang? Kita minta sama Allah. Orang yang sakit, yang tidak tahu kapan dia akan sembuh. Orang yang gak punya anak, yang tidak tahu kapan dia punya anak. Dan dia mungkin berpikir macam-macam. Seharusnya perasaan-perasaan itu mengantarkan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. 50.000 tahun yang lalu. Sebelum penciptaan langit dan bumi ini ada. Allah sudah mencatat takdir kita. Maka nggak perlu kita takut dengan masa depan. Kita perlu menyerahkan semuanya sama Allah. Sikap kita bagaimana ketika hal-hal itu terjadi. Rasulullah SAW dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau pernah membuat segi 4 di tanah, beliau bikin ya kotak segi 4. Kemudian kata Ibnu Mas'ud, wa khatta khattan fil wasat kharijan minhu. Dari tengah kotak itu Nabi membuat garis yang keluar. Kemudian wa khatta khutatan sigharan ila hadha alladhi fil wasat min janibihi alladhi fil wasat. Kemudian di garis yang di tengah itu
Nabi SAW bikin garis-garis kecil menyamping. Dibikin garis-garis kecil. Terus apa kata Nabi SAW? Faqala hadzal insan. Ini manusia yang dikelilingi oleh kotak itu. Manusia itu dikelilingi kotak. Adapun garis yang keluar dari kotak itu, hadza amalu. Ini angan-angan dia. Angan-angan kita itu melewatin kotak itu. Yang kotak itu jamaah ajalnya. Kotak itu di mana ada garis keluar dari kotak itu, keluar dari ajalnya, angan-angannya. Adapun garis kecil-kecil di garis yang di dalam kotak itu, ini adalah ya a'rad. Peristiwa-peristiwa kejadian-kejadian yang akan menimpa dia. Kalau nggak kena ini, kena ini. Nggak kena ini, kena ini. Itu manusia. Dan ternyata angan-angan kita selalu melewatin ajal kita. Sebagian orang membangun rumah. Kemudian dia telah mempersiapkan beberapa kamar di sana. Untuk anak-anaknya. Rumah itu belum jadi. Dia telah meninggal dunia. Dia gak pernah nempati rumah itu. Ada orang yang ingin berangkat haji. Dia kumpulkan harta. Dia tabung. Dia daftar. Bahkan sudah dapat tahun keberangkatan. Tapi ternyata dia juga tidak pernah berangkat haji. Semuanya ada di tangan Allah. Allah memberikan informasi kepada kita. Tentang apa yang bakal menimpa kita. Informasi ini penting. Antum kalau dikasih tahu, mau kemana? Mau ke puncak. Baik, nanti antum kalau mau ke puncak, itu jalannya buka tutup. Terus gimana? Ya paling tidak antum ada makanan di mobil. Terus pom bensin sulit di sana kayaknya kalau sudah masuk ke dalam sana. Harus full tank. Oh gitu. Informasi ini bermanfaat kan. Sehingga kita mempersiapkan diri. Allah memberikan informasi kepada kita di surat Al-Baqarah ayat 155. Apa kata Allah? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, kami benar-benar akan memberikan ujian kepada kalian. Dengan sedikit rasa takut. Rasa takut itu ujian. Takut dengan apa yang akan terjadi itu ujian. Yang seharusnya membuat kita jadi lebih dekat sama Allah Azza wa Jalla. Walju. Allah katakan kami akan berikan ujian kepada kalian. Bala bentuknya kelaparan. Sebagian kita mungkin gak pernah lapar. Tapi ada sebagian lainnya orang-orang yang mungkin hidup di sekitar kita, dia gak tahu besok makan apa. Bahkan kadang-kala sehari makan sekali ya. Mungkin ada sebagian yang hadir di sini tapi kawannya gak tahu. Tapi Allah memberikan informasi, ujian itu akan Allah berikan. Wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat. Dan akan diuji kekurangan harta. Harta yang dia taruh ternyata dengan COVID-19 habis. Nggak dalam bayangan. Ada jemaah, bukan jemaah, ada biro-biro travel. Ada yang pernah mengatakan kepada Ustadz, bisnis yang menjanjikan, yang insya Allah tidak ada ruginya, apa? Umroh dan haji. 2 tahun gak berangkat umroh, gak berangkat haji. Mati lagi.
Ya kita lihat. Allah katakan. Jadi resiko akan kekurangan harta itu ada kemungkinan. Maka kan kita takut. Bener ya, nanti gimana? Ya udah serahkan sama Allah. Kekurangan harta wal anfus, kekurangan orang-orang yang dicintai. Iya. Pandemi kemarin ada yang kehilangan ayahnya. Ada yang kehilangan ibundanya. Ada yang kehilangan anaknya. Ada yang satu keluarga hilang dari muka bumi ini. Allah sampaikan itu. Kekurangan ini ujian. Ada seorang manusia yang dia dikasih anak laki. Anak laki itu meninggal. Dikasih anak laki-laki. Anak itu meninggal. Kemudian dikasih anak perempuan. Sampai besar anak perempuan itu. Sampai menikah. Meninggal. Kemudian dikasih anak perempuan juga. Sampai besar sama dengan yang kedua. Meninggal juga. Dikasih anak lagi. Lah perempuan. Meninggal lagi anak perempuannya. Kemudian dikasih anak. Berapa yang meninggal sudah jamaah? 2 laki. 3 perempuan. Kemudian dikasih anak lagi. Perempuan. Kasih anak perempuan. Jadi dikasih 4 anak perempuan. Anak perempuan yang terakhir ini sampai punya cucu, sampai punya anak. Kemudian dikasih anak laki lagi. Umur setahunan meninggal anak itu. Berapa yang meninggal? 6. Iya, 6. Siapa orang itu? Rasulullah SAW. Allah kasih ujian buat Nabi. Melihat anak-anaknya pergi meninggalkan Nabi. Cucunya juga pernah meninggal dunia di tangan Nabi SAW. Terakhir yang namanya Ibrahim. Gimana gembiranya Nabi punya anak laki saat umurnya sudah 61-62 tahun. Beliau datang menyambut kehadiran anak laki-laki itu dengan penuh kegembiraan. Beliau informasikan kepada sahabat-sahabat, aku dikasih rezeki anak tadi malam sama Allah Azza wa Jal. Samaituhu Ibrahim. Aku kasih dia nama seperti nama bapakku Ibrahim alaihi salam. Kemudian anak itu pergi meninggalkan Nabi di tangan Rasulullah SAW. Supaya kita sadar bahwa ujian itu menimpa semuanya. Gimana nanti, gimana? Serahkan sama Allah. Wathamarat, kekurangan buah-buahan. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ketakutan kita dengan musibah-musibah yang disampaikan sama Allah, yang mungkin saja menimpa kita, seharusnya membuat kita lebih sering berdoa. Ketika kita keluar rumah kita ingat Bismillah tawakkaltu ala Allah. Karena boleh jadi kita ditabrak sama orang. Boleh jadi kita yang nabrak. Ada orang yang takut naik motor, kenapa? Gimana kalau nanti anak ditabrak? Dia nggak akan pernah naik motor. Ada orang yang trauma seperti itu. Tapi seharusnya ketika engkau takut, engkau tahu ada orang di pinggir jalan. Nggak naik motor, nggak naik mobil. Minum teh ditabrak sama orang. Kalau kita ngelihat kejadian itu, apa besoknya? Anak kayaknya nggak mau minum teh di pinggir jalan. Udah, nggak. Kenapa? Itu kemarin ada yang ditabrak. Apa kemudian kita akan seperti itu? Melihat orang yang goes. Ya Allah, saat ada orang goes. Jatuh ditabrak truk, Ustaz. Na'udzubillah, anak jual sepeda anak sudah. Enggak, sudah. Haipatibillah. Yang namanya musibah akan datang dimanapun kita berada. Tugas kita adalah mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin takut
Karena kita yakin semua berada di tangan Allah Azza wa Jal. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan, ya Allah, malikal mulk. Allah pemilik semua kerajaan. Allah pemilik semua kepemilikan. Kita nggak punya apa-apa. Engkau berikan kekuasaan kerajaan kepada siapa yang kau kehendaki. Allah cabut, engkau cabut ya Allah dari siapa yang kau kehendaki. Engkau muliakan siapa yang kau kehendaki. Engkau hinakan siapa yang kau hendaki. Biyadikal khair. Semua kebaikan itu di tanganmu. Semua. Innaka ala kulli syai'in qadir. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Ahibati fillah. Namun kita harus yakin juga bahwa musibah itu tidak akan menimpa kita. Kecuali sudah Allah tetapkan. Kita kadang kala kerja Ustaz, di kantor anak kayaknya ada yang hasad sama anak Ustaz. Mulai dia menfitnah anak, ini itu macam-macam. Kadang kala terjadi seperti itu. Qul. Allah perintahkan kepada Nabi untuk berkata di surat At-Taubah ayat 51. Qul. Katakan. Lan yusibana. Tidak akan pernah menimpa kita. Tidak akan pernah. Illa ma kataballahu lana. Kecuali sesuatu yang Allah sudah tetapkan buat kita. Buat kita artinya buat kebaikan kita. Ada maslahat di sana. Kalau kita harus di PHK, kita harus tutup usaha kita. Pasti ada hikmahnya di sana. Karena Allah itu maha baik sama kita. Huwa maulana. Allah itu pelindung kita. Makanya kalau mau cari pelindung, Allah pelindung kita. Subhanallah, ana masih ingat. Ibu ana waktu anak kecil, anak sering dibacakan ayat ini. Beliau ingin menanamkan di diri anaknya, udahlah kalau udah terjadi itu pasti Allah yang menetapkannya. Pasti ada hikmahnya, ada kebaikan buat kita. Huwa maulana wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah hendaklah orang-orang beriman itu bertawakal. Tadi keluar rumah, bismillah, tawakkaltu 'alallah. La haula wa la quwata illa billah. Tatkala kita kena musibah, kita optimis. Dosa kita dihapuskan. Antum mungkin tahu-tahu naik motor. Apa bahasanya? Kena knalpot itu jemaah. Kenyos knalpot. Nyos. Sama. Kenyos knalpot. Allah. Katakan innalillahi wa inna rajiun. Ini kayaknya penghapusan dosa. Kayaknya besok gak usah pakai knalpot lagi. Masa antum mau kayak gitu? Gara-gara kena knalpot besok gak boleh pakai knalpot lagi. Ya enggak gitu loh. Ini penghapusan dosa. Ketika antum motong sesuatu. Nih emak-emak mungkin lagi motong bawang. Darahnya ikut mengalir di bawang itu. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Kata Allah, ini sudah ditulis 50.000 tahun yang lalu sebelum penciptaan langit dan bumi. Kita kan jadi tenang ya. Tahu-tahu suaminya datang. Assalamualaikum dengan wajah yang penuh kesedihan. Kenapa bang? Abang di PHK. Alhamdulillah bang. Alhamdulillah. Kayaknya ana mau gugat cerai. Mulai ada perempuan-perempuan yang dia mau gugat cerai cuma nggak enak gitu loh. Nunggu suaminya di PHK, anak gugat cerai. Seperti itu. Ibatifillah, ada peristiwa-peristiwa yang tadi. Mesti ada hikmahnya. Ketika Allah mewajibkan perang. Apa kata Allah? Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Allah tahu diwajibkan kepada kalian berperang dan itu dibenci loh sama kalian. Kalian gak suka. Ada resiko kematian.
Ada resiko cacat seumur hidup. Perang kayak gitu. Wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Tapi boleh jadi yang kalian benci itu baik buat kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi yang kalian sukai itu buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu, kalian nggak tahu apa-apa. Kita tuh nggak tahu apa-apa, Syama. Bener, ketika terjadi, kita nggak tahu kok terjadi. Kemudian di balik itu ada apa, kita juga nggak tahu. Namun apabila kita yakin bahwa Tuhan kita, Allah Jalla Jalaluh, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Ar-Razzaq, Al-Hakim, Al-Alim, Al-Khabir, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Jabbar, Al-Qahhar. Ketika kita tahu Allah memiliki nama-nama yang indah dengan segala kekuasaan Allah, kita jadi tenang. Tenang hidup antum. Antum pernah baca enggak? Ya Arhamar Rahimin. Irhamna ya Allah. Irhamna ya Allah. Allah itu yang maha pengasih di antara semua yang mengasihi. Di antara semua yang ada. Allah yang maha pengasih. Maka jangan pernah buruk sangka sama Allah Azza wa Jalla. Dan jangan pernah merasa telah berjasa. Telah banyak kebaikannya. Kita tuh banyak dosanya, sedikit kebaikan. Itu kita. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Nggak ada. Kalau bukan karena karunia Allah rahmatnya, nggak ada yang baik di antara kalian semua. Nggak ada. Semua karena fadlullah. Kalau ada orang yang mungkin wajahnya jelek, kalau bukan karena fadlullah, antum akan lebih jelek dari itu. Bener ya. Ada yang miskin, susah nih. Kalau bukan karena karunia Allah, antum sudah lebih parah dari itu. Ada yang lebih parah dari antum. Lihat ke sana. Semua itu karena karunia Allah Azza wa Jalla. Maka kita perlu yakin Allah itu Arhamar Rahimin. Ahkamul Hakimin. Itu Tuhan kita. Belajar dari Nabi Ayyub alaihissalam. Yang ditimpa musibah. Dikasih penyakit. Penyakit yang menjijikkan. Ya. Yang membuat beliau ditinggalkan oleh masyarakat ya. Kemudian beliau pernah kaya raya jemaah. Kemudian hidup miskin. Susah hidup beliau. Untuk makan pun susah. Anak-anaknya keluarganya meninggal semua jemaah. Berapa tahun? 18 tahun. Ada riwayat 13 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun. Setelah 18 tahun, apa doanya Nabi Ayyub? Siapa yang hafal doanya Nabi Ayyub? Nah, anda kasih hadiah. Fadal. Masya Allah, kasih hadiahnya. Barakallahu fiik. Wa Ayyub idnada rabbahu. Dan Ayub kata Allah ketika dia menyeru Tuhannya. Belajar nih adab sama Nabi Ayub. Bagaimana ketika berdoa. Ketika menyeru Allah Azza wa Jal. Anni masaniyaddur. Ya Allah aku nih ya Allah terkena penyakit ya Allah. Aku terkena bencana. Aku terkena musibah. Dia tidak mengatakan ya Allah engkau menguji aku dengan bencana ini. Enggak. Dia mengatakan ya Allah aku terkena bencana ya. Anni masaniyaddur wa anta arhamur rahimin. Dan engkau ya Allah yang maha pengasih di antara yang mengasih. Bayangkan 18 tahun dikasih ujian itu. Nama Allah itu melekat di hatinya. Gak pernah lewat. Bahwasanya Allah itu arhamur rahimin. Allah itu ar-Rahman ar-Rahim. Dan dia arhamur rahimin. Terus. Kita kadang-kala kalau sudah kena musibah jemaah. Tahun pertama ya masih kuat. Lama-kelamaan mulai futur kita.
Sebagian yang awalnya di soft pertama, kemudian dia terkena musibah, dia masih bertahan di soft pertama. Tapi kemudian dia melihat kenapa musibahnya belum diangkat. Kesulitannya belum berubah menjadi kemudahan. Mulai datang setan membisikkan keputusasaan dia kepada rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Kadang-kala muncul, ya Allah, aku ini selalu sholat di soft pertama. Kok dikasih musibah ini ya Allah? Fulan yang gak pernah sholat ke masjid, engkau kasih rizki. Iya. Apa ana harus jadi seperti fulan? Ini orang digodain setan karena dia gak kenal sama Allah Azza wa Jalla. Tuh Nabi Ayub doanya kayak gitu. Bagaimana dengan Nabi Yunus? Yang bertahun-tahun berdakwah mengajak kaumnya kepada Allah. Bagaimana peran dia mengajak manusia. Perjuangan beliau. Sabarnya beliau. Kemudian beliau meninggalkan kaumnya tanpa izin Allah. Dimakan oleh ikan paus itu. Apa doa beliau? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Tiada yang berhak disembah kecuali engkau ya Allah. Maha suci engkau ya Allah. Beliau benar-benar menyucikan Allah dari segala kekurangan. Karena ada manusia yang menisbatkan seakan-akan Tuhan yang membolimi dia. Nabi Yunus mengatakan subhanak. Maha suci engkau ya Allah. Inni kuntu minadh zalimin. Aku yang zalim ya Allah. Aku yang termasuk orang-orang yang zalim. Ahibati fillah. Masa depan itu misteri yang kita nggak tahu. Hanya saja Nabi menyuruh kita untuk segera beramal. Jangan ngaji doang. Ada ngaji. Ngaji diamalin. Sebagian kita 10 tahun ngaji, dapat musibah, dikit futur. Allah itu akan turunkan ujian. Masalahnya sebagian kita ngaji tapi tidak mengamalkan. Duduk di kajian. Masya Allah, bagus. Besok ngaji lagi, oh bagus lagi, Masya Allah. Besok. Terus kapan ngamalinnya? Belum dapat hidayah, Pak Ustaz. Hidayah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, badiru bil a'mal sab'an. Segera kalian beramal, segera. Sebelum datang tuh ada 7 perkara. Kata beliau, hal tantadhirun illa faqran munsian. Apakah yang kalian nanti itu? Tidak lain kecuali kefakiran. Yang sedang kaya sekarang segera beramal. Jangan nunggu miskin baru mau beramal. Nungguin apa? Kalau Allah sudah berikan kepadamu rezeki, segera beramal. Kalau datang kefakiran, engkau akan lupa. Karena banyak orang yang ketika dia harus bekerja, ya di masa pandemi ini, ada kawan-kawan kita yang akhirnya dia harus bekerja pagi, siang, sore dan malam. Selesai kerja ini karena memang ada kebutuhan yang harus dia penuhi. Ada. Nunggu seperti itu baru mau beramal. Jangan sekarang beramal. Au ghinan mutghiyan, atau kalian nunggu kekayaan yang membuat kalian melampaui batas. Kekayaan itu ada efek sampingnya. Ada efek buruk. Yang kata Allah Azza wa Jalla, innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas ketika dia merasa nggak butuh, merasa cukup sudah. Merasa semua sudah punya. Apa nunggu itu? Anda berpikir orang-orang kaya itu seharusnya berada di soft pertama. Orang-orang kaya itu ada yang ceritanya kawan. Nih orang Ustaz, fulusnya
Cukup buat 7 turunan, 7 tanjakan, sama belokan juga Ustaz. Jadi nurun nanjak masih nggak habis jamaah, tapi nggak bisa duduk di majelis ilmu. Kenapa? Karena dia sibuk. Dengan hartanya yang banyak itu dia sibuk. Yang ini, yang itu, rapat sini, rapat. Kalau rapat ada waktu. Kajian, ya Allah, afwan banget Ustaz. Ini, ya apa maksudnya? Untuk umat juga sebenarnya Ustaz, alhamdulillah. Tapi jangan kelewatan. Sodakoh jangan nunggu kaya. Kalau antum nunggu kaya nggak sodakoh. Orang berlatih sodakoh sekarang nih. Sekarang. Datang kotak amal lewat. Usahakan berhenti di depan antum. Tunggu 5 menit. Mikir mau ngasih berapa. Alhamdulillah. Bagus yang seperti itu. Lebih bagus mana? Berhenti atau yang langsung lewat? Dia berhenti masih alhamdulillah daripada yang langsung lewat. Enggak Ustaz, langsung lewat. Anak sodakohnya di depan sana. Ya kita husnudzon, jangan ngelihat fulan. Aduh fulan ini. Kalau ngelihat handphonenya keren. Kotak amal gak pernah mampir sama dia. Ada yang seperti itu. Tapi kita husnudzon. Boleh jadi dia anak transfer. Pakai barcode. Iya ada barcode-nya di sini. Masya Allah. Barcode tuh kelihatan kalau pakai barcode. Tapi transfer mungkin lebih apa? Lebih gak kelihatan. Tapi ada kuliah. Jangan nunggu kaya saudara. Sekarang saudara. 100 perak. 200 perak. 500. 1000. 2000. Dan boleh jadi yang 2000 ini akan lebih ikhlas ya ma. Daripada nanti antum sodako, ana sodako 1 M. Beda perasaan antum dengan ketika antum sodako 2000. Antum sodako 2000 malu sama Allah. 1 M, shh, orang baik. Akhirnya gak ada gunanya. Berarti lebih manfaat mana? 2000 yang antum waktu sodako. Ngelihat, ada yang ngelihat dia masukin. Artinya benar-benar antum itu cuma ingin Allah yang tahu. Nggak ingin orang lain tahu. Tapi kalau 100.000, antum nggak malu. Ngeluarin itu, sini. 2.000 nggak berani, sini. Sini. Lain dia gayanya. Jangan nunggu antum kaya baru mau sodako. Sekarang sodako. Au maradun mufsidan. Nunggu sakit mau beramal. Ada orang-orang sehat nggak pernah sampai masjid. Nggak pernah. Goes 50 kilo tiap hari. Masya Allah. Badannya keren. Masya Allah. Masjid. Adzan. Nanti Ustadz. Nunggu sakit. Sakit anak baru mikir. Oh masjid. Berapa banyak orang sakit kalau dengar adzan. Ya Allah. Abah kepingin ke masjid. Kata anaknya. Abah dulu waktu sehat kemana? Lapangan golf. Jadi beda tempat. Artinya dia apa nunggu itu gitu. Nunggu sakit. Karena biasanya orang kalau sudah sakit ada keinginan bertobat. Ada kalau dia orang soleh. Tapi tanpa antum nunggu itu jangan. Nabi nyuruh kita segera beramal. Aw haramun mufannidan. Atau nunggu tua renta. Dan banyak masyarakat yang baru ke masjid ketika pensiun. Umur pensiun ini kan umur yang sudah tidak produktif katanya. Baru dia ke masjid. Ke masjid udah sulit untuk sujud. Karena harus pakai kursi. Kita sebagian orang. Dulu ketika belum pakai kursi. Kemana gitu. Maka jangan menunggu yang muda-muda ini untuk beramal. Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan nunggu nanti kalau saya umur 70 tahun. Nanti insya Allah Ustadz. Ya sekarang kan masih anak muda Ustadz. Sekarang mulai beramal. Antum sudah hadir kajian. Dengar kajian Ustadz. Dapat ilmu sedikit. Oh ada amalan yang bagus. Baca banyak. La haula wa la quwata illa billah. Antum dawamkan bacaan itu. Antum dengar tentang fadilah sholat duha. Antum amalkan. Walaupun 2 rakaat.
Ana belum bisa sholat malam Ustaz. Ya udah witir lah sebelum tidur. Witir lah 3 rakaat witir sebelum tidur. Dawam kenal itu. Lama kelamaan bisa bertambah. Tapi kalau antum menunda-nunda, lama kelamaan hati kita jadi keras. Karena ilmunya sudah punya kita. Au mautan mujhizan, atau nunggu mati. Yang datangnya tiba-tiba. Nunggu mati. Seperti yang Allah firmankan, hatta wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas salihin. Jangan mau sodako nunggu nanti kalau sudah datang kematian. Mau sekarat, ya Allah aku pengen sodako, ya Allah. Tunda umurku sedikit, aku mau sodako. Nunggu itu. Sekarang amalkan. Awid dajjal fasyarru ghaibin yuntabar. Atau nunggu dajjal baru mau beramal. Nanti kalau ketemu dajjal, ana baru mau ke masjid. Orang kalau sudah ketemu dajjal nggak tahu apakah antum akan beriman atau antum akan jadi pengikut dajjal. Orang itu suka dengan yang aneh-aneh. Dan dajjal bisa mengelabui orang. Nunggu dajjal. Nanti anda lihat dajjal ini benar dajjal apa enggak? Tahu-tahu sudah ada di barisannya pengikut dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Awis sa'ah was-sa'atu adha wa amar. Atau kalian nungguin kiamat. Kalau matahari sudah terbit dari barat, nggak bermanfaat lagi tobat seseorang. Nggak bermanfaat. Orang melihat matahari terbit dari barat, amantu billah, astaghfirullah, tubtu ilallah. Nggak ada gunanya. Kecuali orang yang sudah beriman dan sudah beramal sebelumnya. Tapi kalau nunggu itu, maka tobat itu pintunya terbuka sampai kapan? Sampai matahari terbit dari, kalau sudah terbit udah gak berguna lagi tobatnya seseorang. Semua orang akan beriman. Semua orang akan jadi orang baik. Ahibati fillah. Rizki itu ada di tangan Allah. Allah itu Ar-Razzaq. Dzul Quwwatil Matin. Kekhawatiran kita dengan urusan rizki yang membuat sebagian gak nikah-nikah. Di kota besar itu banyak yang menunda pernikahannya. Jakarta ini rata-rata umur berapa baru nikah? Jemaah. 27 sampai 30. 30-an. Ya, anak punya kenalan-kenalan dia nikah 30, 32, ini dan itu. Kenapa? Takut. Saat belum punya rumah, kerjaannya belum tetap, banyak kekhawatiran, ketakutan. Nikah di PHK. Kamu kan nggak tahu. Ada orang yang punya pekerjaan di PHK. Ada orang yang belum bekerja kemudian dia. Ada orang yang rizkinya sedikit kemudian Allah tambah rizkinya. Dulu orang-orang musyrikin itu membunuh anaknya jemaah karena takut lapar. Karena takut, dia ngeliat anaknya lahir, ya Allah. Kalau sekarang kan diaborsi. Mereka itu lahir, makanya khawatir ini anaknya nanti makan sama bapaknya. Ya gimana Ustaz? Berapa banyak orang-orang yang kemudian memberikan anaknya kepada orang lain. Karena khawatir dia gak bisa ngasih makan. Ketahuilah kalau anak itu lahir, dia sudah punya rizki. Tapi kalau antum punya anak lahir mengatakan, ya Allah nanti kalau kuliah gimana bayarnya? Ini baru lahir jemaah. Antum sudah mikirin dia kuliah. Sekarang daftar kedokteran itu mahal. Antum akan buang itu anak. Maka Allah katakan, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Kalian jangan membunuh anak-anak karena takut kelaparan. Takut. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang kasih rezeki sama mereka. Tuh anak-anak itu yang kasih rezeki bukan bapaknya. Bukan orang tuanya. Bukan. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita menyerahkan kepada Sang Pencipta, kita jadi tenang. Ada seorang penjual buah jamaah di pinggir jalan.
Dia dorong itu buah pinggir jalan. Di rombongnya, ya rombong, tahu rombong itu apa namanya? Bukan keranjang, yang dorongan itu gerobak. Di gerobaknya dia itu, di gerobaknya itu biasanya kan ada tulisan jambu apa ini enggak. Tulisannya apa di gerobaknya dia? Kaifa akhwaful faqra wa ana abdul ghani. Gimana aku takut dengan kefakiran sedangkan aku hamba Tuhan yang maha kaya. Gimana gitu loh. Cuma kita kadang-kadang gak kenal sama Allah gitu loh. Tiap pagi kita berdoa ya. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung dari kekufuran dan kefakiran. Kita takut dengan kekufuran. Iya, ada perasaan khawatir dengan kefakiran. Gimana nanti ini itu. Makanya berlindung sama Allah Azza wa Jalla. Itu tiap pagi dan petang kita baca. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa a'udzubika min adzabil qabr. Ketakutan dengan azab kubur, ketakutan dengan kekufuran, kefakiran membuat hamba semakin kuat dengan penciptaannya. Takut sakit. Dia membaca Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari la ilaha illa anta. Terus baca. Baca a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Jadi kelemahan yang ada pada diri kita itu seharusnya mendorong kita untuk menjadi kuat dengan Allah Azza wa Jalla. Doa kita semakin kencang. Kita lihat Nabi kita Muhammad alaihissalam. Pernah ditakut-takutin jemaah. Oleh iblis dan bala tentaranya. Mereka membawa 10.000 pasukan untuk membumi hanguskan kota Madinah. Alladzina qala lahumun nas. Ini di surat Ali Imran ayat 173 ya. Alladzina qala lahumun nas. Innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum. Yang orang-orang mengatakan kepada dia, musuh-musuh itu sudah bersatu padu, bersekutu untuk menghancurkan kalian. Kalian takutlah sama mereka. Ini gimana 10.000 pasukan? Fazadahum iman. Ternyata ucapan itu, peringatan itu membuat sahabat-sahabat Nabi bertambah imannya. Bukan imannya turun, tambah naik imannya. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa kata mereka? Kami punya Allah Azza wa Jalla. Kami punya Allah. Cukup Allah. Allah sebaik-baiknya penolong bagi manusia. Yang seperti ini dapat terjadi kalau kita beriman benar. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-An'am ayat 82? Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman yang paling puncaknya adalah kesyirikan. Dosa juga kezaliman. Orang yang tidak mencampur keimanannya dengan kesyirikan, maka bagi mereka adalah keamanan yang sempurna. Aman, tenang, damai hidupnya. Dan mereka akan mendapatkan petunjuk. Sesuai dengan penjagaan kita terhadap keimanan kita. Maka seperti itu pula keamanan yang akan kita rasakan. Bercampur dengan dosa, kurang tuh keamanannya. Tambah banyak dosanya, kurang tuh keamanannya. Semakin takut antum dengan masa depan. Nanti gimana. Ketika Nabi Musa alaihissalam meninggalkan Mesir di malam hari. Dikejar-kejar oleh Fir'aun sampai ke pantai.
Pagi sampai pantai, jadi mereka udah kelihatan. Udah kelihatan itu pantai, nggak ada perahu, nggak ada kapal yang bisa menyeberangkan mereka. Mereka menoleh ke belakang. Fir'aun sudah sampai juga. Falamma tara al-jam'an. Ketika mereka saling bertatapan. Qala ashabu Musa. Inna lamudrakun. Sahabat-sahabatnya Nabi Musa ketika melihat pasukan Fir'aun. Mereka mengatakan habis kita sudah. Binasa kita. Habis ini Fir'aun sudah di sini. Depan kita lautan. Belakang kita Fir'aun. Mau lari kemana kita? Apa kata Nabi Musa? Kalla. Kalla. Inna ma'iya rabbi sayahdi. Enggak. Sekali-kali tidak mungkin Fir'aun bisa menghabisi kita. Kenapa? Sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku. Dia akan memberikan petunjuk kepada aku. Ini jemaah. Kita kadang-kadang ngomong tawakal. Tapi ketika ada sesuatu yang menimpa kita, kita cemas. Kita jadi kebingungan. Berarti keimanan kita masih perlu diperbaiki. Dengan cara apa? Bacalah Asma'ullah al-Husna. Antum baca. Baca Al-Quranul Karim. Yang hampir di setiap penutup ayat ada Alimun Khabir. Alimun Hakim. Ghaniyun Hamid. Itu membuat kita jadi ya Allah. Perlu kita menambah keimanan kita. Dan ahibati fillah. Ramadan sudah dekat. Nah, berapa hari lagi antum? Biar yang anak tunjuk yang jawab. Nah, antum. Berapa hari lagi? Berapa? 80 hari lagi. Sekarang tanggal berapa? Biar dia aja. Tanggal berapa? Tanggal 11. Tanggal 12 sekarang. Taib. Kita rencana puasa tanggal berapa? Tanggal 1 Ramadan. Kasih hadiah aja. Kasihan jangan. Barakallahu fikum. Fadal. Nah, ahibati fillah. Nah, hari ini tanggal 8 kita. 8-9. Nah, ada yang 8 dan yang 9. 9. Baik, 9 berarti kita akan puasa 81 hari lagi insya Allah. Betul, 80, 8 kurang 80 ya. Masya Allah, barakallahu fikum. Tolong dihafal kalender hijriahnya jamaah. Dan kita sudah harus mempersiapkan diri untuk Ramadan. Yang ana ingin ingatkan, tolong Qur'annya mulai dibaca. Frekuensi bacaannya ditambah. Volume, membaca artinya juga ditambah. Nggak ada lagi nanti pertanyaan Ramadan. Ustadz, lebih utama mana Ustadz? Baca Quran sama artinya atau... Ya Allah, terus ditanyakan. Seakan-akan baca Quran itu nunggu Ramadan. Karena waktunya cuma 1 bulan, jadi dia bingung. Sama artinya, apa baca Qurannya doang? Waktu kita baca Quran bukan hanya Ramadan. Sepanjang tahun kita membaca Al-Quran Al-Karim. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan. Masya Allah. Anda ada pertanyaan kayaknya 0,5 kilo pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya. Bolehkah kita di setiap sujud saat sholat kita membaca doa yang ada di dalam Al-Quran? Begini. Ada larangan membaca Quran ketika ruku dan sujud. Membaca Al-Quran. Artinya membaca Al-Quran. Membaca dengan berharap 1 huruf dapat 10 kebaikan. Tapi kalau kita baca doa,
Boleh enggak kita baca doa yang ada di dalam Al-Quran, tapi tidak meniatkan baca Quran? Antum sujud, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini berapa pahalanya sudah ya? Nggak boleh. Karena antum berarti baca Quran. Tapi kalau antum hanya doa, enggak, ana mau baca doa aja, maka enggak ada masalah. Jadi tergantung niatnya. Mohon nasihat Ustadz untuk yang mulai kecanduan game. Ada yang mulai, ada yang sudah kecanduan. Ahibati fillah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bentuk baiknya Islam seseorang itu meninggalkan hal-hal yang tidak berguna buat dia. Yang tidak berguna buat dia. Subhanallah, bagaimana para salafus soleh, para ulama itu. Dia itu daripada makan, dia milih rotinya itu dia hancurin, dia masukkan ke air. Terus dia minum. Kenapa? Ditanya katanya. Iya, antara ngunyah roti sama minum itu bisa baca 50 ayat. Kata dia. Kan banyak orang kalau makan sampai setengah jam makan. Dia sudah bisa hatam 1 juz itu jam. Makan setengah jam baca Quran 5 menit kayaknya alhamdulillah sudah banyak. Itu tadi makan tuh setengah jam. Kita itu kadang-kala kurang menghargai waktu kita. Nanti kita akan menyesal. Ketika antum lihat di kotak amal antum ternyata banyak di dalamnya hal-hal yang sia-sia. Walaupun ada yang haram, ada yang gak haram. Bicara game ini ya. Tapi sia-sia buat antum. Enggak usah ana main game sambil sholawat buat Nabi SAW. Astagfirullahaladzim jemaah. Nah, ana lihat pertanyaan yang mungkin berkaitan dengan ini, yang berkaitan dengan tema. Antum ambil ini lagi, bisa di Bismillah. Jemaah yang tidak dibaca pertanyaannya, jangan pesimis, jangan kecewa. Karena antum sudah mencatat dalam timbangan kebaikan antum sebenarnya. Semoga apa yang antum catat ini kelak ketika di padang mahsyar antum dapat rapot, antum dapat catatan ini di sana. Maka kita senantiasa sebagai muslim yang optimis dan berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Saya seorang PNS yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Mengenai masa depan, saya tidak mau memiliki jabatan tinggi dan hanya berfokus pada pelayanan prima. Jadi apa ini termasuk dosa? Karena saya hanya ingin menjadi PNS yang sadar akhirat. Iya, ahibati fillah. Jabatan itu sebenarnya bisa menjadi manfaat dan bisa menjadi mudarat gitu loh. Ada orang yang mengejar jabatan karena ambisi dunia. Dia kepingin lebih dihormatin masyarakat, dia kepingin gajinya lebih besar. Tapi ada orang yang bekerja, enggak Ustaz, anak kepingin lebih bermanfaat buat manusia. Maka kembali kepada niat. Kalau dikatakan enggak Ustaz, anak takut kasih jabatan yang lebih tinggi. Takut nanti hari kiamat anak ditanya tentang jalan-jalan yang bolong-bolong itu. Wallahi anak kalau lewat jalan bolong jamaah, anak berpikir bakal ditanya nih sama Allah yang jadi pejabat. Yang jadi pemimpin penguasa bakal ditanya. Bagaimana cerita Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika dia merenungkan, aku tuh takut kata Umar. Kalau ada baglah, keledai campuran sama kuda itu. Kalau ada bighal mungkin ya, yang terperosok di Dijlah sana, di Irak sana. Aku takut ditanya sama Allah, kenapa jalannya engkau gak perbaiki.
Itu binatang. Gimana dengan orang-orang yang dapat jabatan yang kemudian jalan bolong, orang tabrakan, orang jatuh di sana. Bakal ditanya sama Allah Azza wa Jalla. Maka tatkala antum berpikir untuk naik jabatannya, berpikirlah untuk memberikan manfaat. Bukan antara antum sama masyarakat. Tapi antara antum sama Allah Azza wa Jalla. Allah tahu dengan apa keinginan kita sebenarnya. Jadi nggak ada masalah kalau orang nggak ana takut saat kayaknya ana mencukupkan diri dengan yang seperti itu, tafadhol, nggak ada masalah. Cuma semakin antum memberikan manfaat kepada orang lain, kata Nabi SAW, ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Apa benar Ustadz ada seorang ahli ibadah yang bisa baca masa depan seseorang? Entah itu tentang anak, rizki, bagaimana hukumnya jika ada percaya karena sebagian omongannya ada yang benar. Ini mungkin dia berbicara tentang karomah. Karomah itu memang ada. Karomah itu Allah berikan kepada orang-orang yang Allah muliakan ya. Omongannya kadangkala benar gitu. Seperti ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sebelum dia meninggal dunia dia menyebutkan nanti harta warisan itu jangan lupa dikasih adiknya. Adik perempuannya lupa ya. Dan ternyata betul lahir anaknya itu perempuan atau laki seperti yang Abu Bakar ucapkan. Jadi karomah itu ada tapi bukan bisa membaca masa depan seseorang, nggak bisa. Jadi Allah berikan karomah kepada dimuliakan yang nggak bisa dipelajari sebenarnya hal itu. Itu yang disebut dengan karomah. Tapi kalau bisa membaca masa depan seseorang, tadi kita sudah baca ayatnya di surat Luqman, bahwasanya nggak ada yang tahu dengan apa yang terjadi besok kecuali Allah. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Itu ilmunya Allah Azza wa Jalla. Nabi pun tidak tahu dengan apa yang akan terjadi besok. Sampai ketika ada dua bocah perempuan sedang bersenandung ya, lebaran itu dia menyenandungkan puisi-puisi pujian buat Nabi SAW. Tahu-tahu dia mengatakan wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi, dan di antara kami ada nabi yang tahu dengan hari esok. Maka Nabi menegur orang itu. Quli ma kunti taqulin. Ngomong yang biasa, artinya jangan mengatakan yang seperti itu. Itu hal yang tidak benar gitu. Nabi nggak tahu. Beliau juga mengatakan walau kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair. Wa ma massani su. Kalau aku tahu dengan yang gaib, aku akan berbuat baik yang banyak dan aku tidak akan ditimpa dengan musibah sedikit pun. Nggak akan. Orang tahu oh kalau keluar tabrakan. Bagaimana ketika perang Uhud? Apakah Nabi tahu bahwasanya akan ada 70 sahabat yang tewas di perang Uhud? Beliau akan terluka? Enggak. Enggak tahu. Jadi kalaupun Nabi pernah menyampaikan sesuatu tentang masa yang akan datang, itu wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Artinya Allah ngasih tahu Nabi alaihissalam. Bicara karomah itu bukan orang itu tahu dengan masa depan seseorang, enggak. Jadi Allah berikan kemuliaan yang kadang-kala omongannya itu benar gitu ya, seperti itu. Tapi bukan kemudian dia jadi dukun jamaah ya, tahu semuanya, enggak. Dia hanya mengatakan pada saat Allah memberikan karomah kepadanya. Dan hati-hati dengan orang yang mengaku punya karomah. Waliullah itu enggak ngaku-ngaku saya ini waliullah. Karena para waliullah mengatakan la ya'riful wali illa wali. Yang tahu waliullah itu wali juga berarti. Jadi kalau antum mengakui dia wali, anda juga wali sama kayak antum. Maka hati-hati dengan yang seperti ini karena pada saat ini banyak dukun-dukun yang berkedok ustaz. Iya, banyak. Karena dukun yang model dulu, paranormal dulu itu sudah nggak diminatin sama masyarakat. Barakallahu fikum. Saya punya adik yang suka bercerita tentang saudara suaminya.
karena perlakuan mereka yang kurang bagus terhadap adik saya. Ini termasuk digolongkan curhat atau ghibah. Ya, ada orang yang punya masalah dan ingin solusi. Maka nggak apa-apa kita ceritakan. Aku punya masalah kayak gini, apa yang harus aku lakukan? Tapi kalau sekedar cerita dan tidak pernah ada solusi dan juga tidak pernah memberikan solusi, adanya ghibah gitu. Kemudian kalau menceritakan seseorang yang melakukan tindakan buruk kepada kita dan kita hendak mencari solusi, maka kita harus tepat ngomongnya sama siapa. Kita kayaknya orang ini bisa bantu gitu, baru kita ngomong gitu. Atau kita sedang meminta fatwa, datang ke ustadz. Ustadz, anak punya masalah, suami anak itu kayak gini. Dia menceritakan keburukan suami. Dia sedang meminta fatwa. Boleh. Tapi yang lebih baik dia ceritakan, Ustadz, ini ada perempuan Ustadz. Punya masalah suaminya. Suaminya kayak gini. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Sehingga dia tidak membongkar aib suaminya. Karena ustadznya tahu sama suami dia. Dia menjaga kehormatan suaminya gitu loh. Itu akan lebih mulia gitu. Tapi kalau memang mau menyebut namanya pun boleh. Sebagaimana istrinya Abu Sufyan datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun misik. Abu Sufyan itu pelit Nabi. Ini istri ngomong. Ma yu'tini ma yakfini. Dia nggak ngasih aku yang cukup gitu. Boleh nggak aku ambil hartanya? Nah, dia kan sedang mencari solusi, minta fatwa gitu loh. Jadi bukan kadang-kala curhat sama kawannya, suaminya gini-gini. Sekedar melampiaskan isi hatinya. Akhirnya dia bongkar aib dia sendiri gitu loh, aib suaminya. Padahal kata Nabi SAW, man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aib dia. Jangan dikira antum nggak punya kesalahan. Kita semua punya kesalahan, jemaah. Ustaz, jika kita ingin pergi ke suatu tempat dan satu di antara teman kita tidak ada yang ikut. Dan satu di antara teman kita dan di antara teman tidak ada yang ikut. Allahu Akbar jamaah. Tunggu jamaah. Anak kayaknya minum dulu jamaah. Biar bisa faham. Bismillah. Alhamdulillah. Jika kita ingin pergi ke suatu tempat. Dan satu di antara teman tidak ada yang ikut. Dan satu di antara teman ada yang tidak ikut. Mungkin gitu maksudnya. Iya. Dan satu di antara teman ada yang tidak ikut. Dia marah dan kecewa dengan yang pergi ini. Dan saat kita jelaskan kalau semua ini sudah menjadi takdir. Dari 50.000 tahun sebelum bumi dan langit diciptakan. Pernyataan ini benarkah Ustaz? Soalnya teman itu masih kecewa saja karena dia nggak ikut pergi. Iya, ahibati fillah. Antum mau jelaskan itu, sampaikan kepada dia. Yang pertama, maaf antum. Antum minta maaf. Memang sudah ditakdirkan. Boleh jadi antum mengecewakan dia. Bukankah amalan yang paling dicintai Allah itu mentransfer kebahagiaan ke hati saudara kita? Dia mungkin kecewa karena merasa dilupakan. Merasa tidak dianggap kawan. Maka yang perlu dikatakan adalah minta maaf ya. Kita minta maaf, ya apa ya, sebutkan alasannya apa. Kalau bicara takdir ya sudah ditakdirkan gitu. Ini sudah ditakdirkan gitu. Cuma kan
Dia bukan masalah ditakdirkan atau tidak. Dia kecewa apa alasan antum tidak ngajak ana gitu loh. Itu masalahnya. Barakallahu fiik. Kadang-kala orang ya ada seorang suami yang nikah lagi jamaah. Ketika ribut sama istrinya, ini sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum cipta langit dan bumi. Iya, cuma kan kadang-kala perlu ya penjelasan bagaimana menenangkan hatinya. Tapi betul loh jemaah. Ucapan sudah ditetapkan 50.000 tahun yang lalu sebelum penciptaan langit dan bumi. Benar. Ana seorang akhwat single. Yang baru berhijrah sekitar 4 tahun. Namun ana memiliki kesulitan untuk istiqamah. Dan ana merasa tidak ada progres dalam diri ana. Tapi ana berharap kelak Allah sandingkan ana dengan laki-laki soleh yang dapat membimbing dan menemani ana dalam berhijrah. Karena cita-cita ana adalah ingin memiliki keluarga yang menjalankan syariat-syariat Allah. Masalahnya Ustadz, ana sering insecure. Apa insecure? Insecure. Insecure. Apa itu? Apa? Tidak merasa aman. Overthinking. Overthinking nggak pede. Aduh, jamaah. Ana lama nggak ke Jakarta jadi nggak update. Betul. Ini alhamdulillah nih kesini dapat banyak kosakata baru gitu. Perihal jodoh. Perihal jodoh anak kelak Ustaz. Apa dengan diri anak yang seperti ini, yang masih suka futur, masih lalai, akan mendapatkan laki-laki soleh itu Ustaz. Anak berpikir pastilah Allah akan memberikan wanita soleh untuk laki-laki soleh. Sedangkan anak baru berhijrah dan belum istiqomah. Bagaimana Ustaz caranya agar anak tidak khawatir perihal jodoh anak? Dan bagaimana caranya agar Allah mengabulkan doa anak perihal jodoh ini Ustaz? Karena anak sangat butuh laki-laki yang paham agamanya, paham agama untuk masa depan ana dan anak-anak kelak. Siapa yang mau jamaah? Antum udah zuat? Baik, ahibati fillah. Iya, ini kita bicara kekhawatiran dengan masa depan. Ada jamaah. Itu ada pada diri manusia. Makanya kekhawatiran itu seharusnya mengantarkan terus berdoa, memperbaiki diri. Kita udah tahu ilmunya, laki-laki yang soleh buat perempuan yang soleha. Aku pantas nggak dapat laki-laki yang soleh? Kayaknya belum kalau melihat diriku seperti ini. Maka tambah kesolehannya, tambah doanya, tambah zikirnya. Kemudian suatu saat ketika datang jodohmu, ternyata jodohnya tidak seperti yang engkau inginkan, maka engkau tahu, ya Allah, Engkau maha adil, memang aku yang belum baik gitu. Seperti ucapan Nabi Yunus, inni kuntu minadh dhalimin. Aku ya Allah yang termasuk orang-orang zalim. Karena sebagian orang mengatakan gimana? Aku sudah istikharah, aku sudah musyawarah. Kok jodohku kayak gini gitu. Ini kan seakan-akan dia menyalahkan istikharahnya. Enggak. Masalahnya ini kuntu minadh dhalimin. Kita yang termasuk orang zalim. Kadangkala ada orang istikharah. Udah dikasih sama Allah pilihan orang ini. Tapi hatinya lebih condong kepada. Ya kadang gimana daripada gak nikah. Bismillah lah dicoba gitu kan. Akhirnya jadinya kayak gitu. Maka rasa kekhawatiran anti hendaklah mengantarkan kepada banyak-banyak membaca. La haula wa la quwata illa billah. Baca hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus perbaiki diri, perbanyak istighfar. Tapi ingat, Allah itu arhamur rahimin. Boleh jadi seorang mungkin dia agamanya masih kurang ya. Tapi karena memang dia jujur berdoa kepada Allah karena ingin baik. Boleh jadi Allah kirimkan kepadanya suami yang soleh. Karena memang dia jujur, dia ingin baik gitu. Maka perbaiki hatimu. Barakallahu fikum. Saya mau tanya Ustaz.
Ustadz berkata kita tidak perlu khawatir takut dengan masa depan. Lalu bolehkah kita mengikuti ilmu yang sekarang lagi tenar, yaitu LOA, Law of Attraction? Betul. Apa itu? Di mana kita berucap meminta yang sebenarnya belum terjadi sama sekali dalam hidup kita. Di mana kita berucap meminta atau dia mengulang-ulangi kata-kata itu. Gitu. Gitu, saya kepingin punya mobil. Wiritan, berzikir gitu. Berzikir saya punya mobil, saya ingin punya mobil gitu kan. Biar dapat mobil. Iya kayaknya ilmu ini ilmu duniawi ya. Seharusnya dia itu menyebut nama yang bisa ngasih mobil. Bukan mobilnya. Dia sebut, dia ulangi yang dapat ngasih mobil sama dia. Siapa? Allah. Ya Razzaq. Maka kita zikir itu kan mengulangi ucapan itu. Doa itu kan mengulangi ucapan itu. Tiap pagi kita mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Minta. Tiap pagi, ya Allah aku kepingin mobil Innova ya Allah. Yang warnanya hijau, apalah. Ngulangi terus, minta terus, minta terus. Dan Allah itu suka dengan orang yang kalau berdoa, terus-terusan dia berdoa. Ini yang terjadi dengan Nabi Zakaria ketika minta anak. Sejak umur berapa beliau berdoa minta anak sampai umur 100 tahun. Terus mengulangi permintaan itu gitu loh. Tapi kalau berdoa jangan berlebih-lebihan. Ada orang berlebih-lebihan itu minta kayak tadi. Ana minta mobil mereknya ini, warnanya ini, platnya ini. Itu berlebih-lebihan. Minta sama Allah, Allah marzuqni markaban hanian. Ya Allah kasih aku kendaraan yang nyaman ya Allah buat keluargaku. Jadi gak perlu sebut merek. Tapi Ustadz kalau anak ingin seorang akhwat Ustadz. Boleh sebut namanya. Boleh asalkan dia belum nikah. Nah jangan sebut ini sudah istrinya orang disebut berulang kali minta. Berarti antum doakan dia bercerai gitu kan. Nah jadi antum boleh. Aku minta ya Allah nikahkan aku dengan fulan ya Allah. Tapi boleh jadi antum gak tahu fulan itu baik apa enggak buat antum. Maka yang lebih baik kalau urusan-urusan dunia itu sampaikan ya Allah kalau fulana baik buat aku kasihkan aku ya Allah. Karena Allah yang lebih tahu jemaah. Jadi menyebut apa namanya tadi? LOA, Law of Attraction. Kayaknya nggak boleh kalau dia menyebut-nyebut seperti itu, tapi kalau dia menyebut nama yang dapat memberikan hal itu kepada dia, itu diperintahkan. Bukankah Allah Azza wa Jalla mengatakan, Udu'uni astajib lakum. Mintalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Bukankah Allah mengatakan, Fadhkurullaha dzikran katsiran. Berzikirlah kepada Allah yang banyak. Makanya Nabi mengulangi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Terus ulangi seperti itu. Dan niscaya Allah akan kabulkan doa kita. Jadi ingat rasa khawatir dengan masa depan itu ada loh jemaah. Ada di diri kita kekhawatiran itu. Tapi tugas kita adalah bagaimana kita memohon kepada Allah agar Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Doa yang paling indah yang Nabi ajarkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada seorang sahabat, dia sakit parah, parah banget. Nabi membesuk dia ke rumahnya, itu diriwayatkan seperti burung yang sakit. Tahu kalau ayam sakit ya, unggas kalau sakit itu kelihatan dia. Kata Nabi SAW, hal da'ut Allah bisyai'. Apakah engkau berdoa memohon kepada Allah? Meminta sesuatu? Iya ya Rasulullah. Aku berdoa mengatakan kepada Allah. Allahumma ma kunta mu'adzibi fil akhirah fa'ajilhu li fid dunya. Ya Allah hukum yang hendak engkau berikan kepada aku di akhirat. Dia takut. Dia takut dengan neraka. Dia takut dengan hukum di akhirat itu.
Yang Allah menyebutkan wala adzabul akhirati akbar. Azab akhir itu jauh lebih berat. Maka rasa takut ini membuat dia mengatakan, Allah kalau engkau hendak hukum azab apa yang engkau akan berikan kepada aku di akhirat, fa'ajilhu li fid dunya. Segerakan buat aku di dunia. Bayangkan. Dari takutnya dia sama hukum Allah di akhirat. Apa kata Nabi SAW? Innaka la tastati'u dhalik. Innaka la tutiquhu. Engkau gak akan mampu menerima azab Allah Azza wa Jalla. Halla sa'altallah al-afiyah. Kenapa doamu gak minta afiyah sama Allah? Minta keselamatan sama Allah. Kenapa engkau gak berdoa mengatakan Allahumma atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Seharusnya itu yang kau baca. Akhirnya sahabat ini baca doa itu, disembuhkan. Doa itu kan kita juga minta diselamatkan dari api neraka jemaah. Bukan minta azab di sana dipindah ke dunia. Bukan. Maka semua kekhawatiran kita hendaklah mengantarkan kita untuk kembali kepada Allah. Minta sama Allah. Dan ketika sesuatu yang tidak kita sukai terjadi, sabar. Ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita dapat nikmat, bersyukur kepada Allah dan berbagi sama orang lain. Jemaah, pertanyaan terakhir Anda baca ya. Nah, apakah saya dosa bila selalu memikirkan masa depan anak-anak saya? Terutama anak saya mempunyai sakit bipolar. Jika saya dipanggil Allah, saya sangat khawatir tidak dapat mendampingi anak saya lagi. Yang selalu rutin untuk ke dokter. Saya selalu khawatir jika anak saya kembali tidak dapat mengontrol pikirannya. Mohon pencerahannya Ustaz. Subhanallah. Iya jemaah. Rasa takut ini ujian dari Allah Azza wa Jalla. Dia takut gitu nanti gimana. Orang kadang kalau aku mati gimana anak-anak sekolahnya nanti ya. Terus gimana yang ngerawat anak-anak itu siapa? Ketika kita tahu Allah itu khairul hafizan. Sebaik-baiknya penjaga itu Allah. Maka orang tua hendaklah menitipkan anak itu kepada Allah Azza wa Jalla. Kenapa orang-orang sekarang ikut asuransi? Karena rasa khawatir tadi. Rasa takut. Ada asuransi sekolah. Ada asuransi kesehatan. Ada asuransi macam-macam asuransi itu. Dan perusahaan-perusahaan asuransi ini tahu dengan adanya rasa takut dengan masa depan orang itu. Sehingga dia menawarkan nih. Aku tawarkan ini dan itu. Sedangkan seharusnya seorang muslim menitipkan anak-anaknya kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kalau safar jemaah, orang tua kalau safar. Meninggalkan anak-anaknya dia keluar kota. Dia kalau berpikir gimana nanti anakku ini dan itu. Maka dianjurkan juga bagi orang yang kalau mengantarkan orang lain perjalanan. Mendoakan astaudiukallah. Aku titipkan engkau sama Allah. Aku titipkan engkau sama Allah. Dan doanya musafir. Dia mengatakan. Allahumma antas sahibu fis safar. Wal khalifatu filal. Ya Allah, engkau yang menemani dalam perjalanan. Dan engkau yang mengganti menjagain keluargaku yang ditinggal ya Allah. Jadi rasa khawatir ini jangan kemudian membuat kita memikirkan sebab-sebab yang dapat menjaga mereka. Lupa dengan yang menciptakan sebab-sebab itu. Maka kita harus benar-benar ya memang orang tua mempersiapkan buat masa depan anaknya gak apa-apa. Nabi juga pernah mengatakan alaihissalatu wassalam kepada Sa'ad bin Abi Waqqas ya. Ketika dia hendak mewasiatkan hartanya semuanya. Dia hendak mewasiatkan 3/4 hartanya. Kata Nabi SAW cukup 1/3. Dan 1/3 itu udah banyak gitu. Engkau lebih baik meninggalkan anak-anakmu dalam kondisi mampu daripada engkau meninggalkan mereka dalam kondisi miskin nanti minta-minta sama manusia. Usaha dari orang tua ada. Tapi kita perlu menitipkan anak-anak kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau antum titipkan sama Allah, antum mati, Allah akan tetap jaga anak-anak kita. Tapi kalau antum titipkan kepada fulan, antum mati, boleh jadi fulan berkhianat dan tidak menjaga amanah yang diberikan. Maka titipkan sama Allah SWT dengan cara apa?
Dengan cara kita terus berdoa, sodakoh nih. Berbuat baik sama orang lain. Ya Allah, mudah-mudahan anakku dijaga sama Allah. Dan terus melaksanakan sholat malam untuk memohon kepada Sang Pencipta. Barakallahu fikum. Taib, ada hadiah yang tersisa jamaah. Nah, tadi kita sampaikan, kita bacakan surat Luqman tentang 5 kunci hal gaib yang tidak diketahui oleh manusia. Kecuali yang diketahui Allah Azza wa Jalla. Siapa yang tahu? Kita tadi bacakan. Nah, fadl berdiri antum. Yang pertama, tidak ada yang tahu kiamat kecuali Allah. Yang kedua, tentang turunnya hujan. Nggak ada yang tahu hujan kapan turun kecuali Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, yang di dalam rahim hanya Allah yang tahu. Yang keempat, besok, hari esok hanya Allah yang tahu. Dan kapan mati, kapan mati, betul. Barakallahu fikum, kirimkan ke belakang saja. Taib, ana akan kasih hadiah buat yang paling tua hari ini jamaah. Ada yang paling tua? Yang 90 tahun. Nah, 80? 80? Nggak ikut Pak As di belakang. Yang ikut yang di depan. 80? Ada yang 80? 75? 70? Ada yang 70 jamaah? Belum nyampe. 70 kurang 1. Ada yang 69. Kayaknya beliau paling tua, kita kasih jamaah. Nah, barakallahu fiik. Taib. Yang paling kecil. Oh ya, kita kasih yang paling kecil. Nah, berapa umurnya? 7. Paling kecil 7 jamaah. Oh, sama 7. Ada saingannya. Ada saingan. Dikasih yang 7 juga itu ya. Ini, kasihkan ke temannya. Mana? Afwan, barakallahu fiik. Hibati fillah, yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ketika keluar rumah baca doa. Mau tidur baca doa. Bangun tidur baca doa. Semua gerak-gerik antum. Hendaklah selalu dengan nama Allah Azza wa Jalla. Dengan itu semua kekhawatiran akan hilang. Karena kita bersama yang maha kaya, yang maha kuat dan maha bisa. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.